Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitrianda. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI dari kelas R2G Ekonomi dengan NPM 202114500-524 dari mata kuliah Pengembangan Peserta Didik. Nah, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang emosi dan bahasa remaja. Selamat mendengarkan. Nah, kali ini aku akan membahas dan menjelaskan kepada kalian tentang emosi dan bahasa remaja. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan emosi itu? Secara umum, emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Banyak yang mengartikan kata dari emosi sebagai bentuk amarah. Namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Beberapa bentuk emosi atau perasaan manusia diantaranya adalah bahagia, marah, sedih, malu, ketawa, nangis, dan lain-lain. Kemudian, definisi emosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Crow and Crow, dalam Sunarto dan Hartono Agung, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Dan kedua, menurut English and English dalam Yusuf Syamsu, emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Dan yang ketiga, menurut Sarwono, Sarlito, Wirawan dalam Yusuf Syamsu, emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik tingkah lemah atau dangkal maupun pada tingkatan yang luar biasa atau mendalam. Selanjutnya, jenis-jenis emosi berdasarkan sifatnya. Menurut teori emosi Wilhelm Wundt, ada 3 pasang kutub emosi, yaitu yang pertama, loose, unloose, yaitu senang, tak senang. Yang kedua, Spannung, Losung, yaitu tegang, tak tegang. Dan yang ketiga, Ergung, berhigung, yaitu semangat, tenang. Selanjutnya, ada ciri-ciri emosional remaja berdasarkan umurnya, yaitu dari umur 12-15 tahun dan dari umur 15-18 tahun. Yang pertama, remaja usia 12-15 tahun. Ciri-cirinya adalah 1. Cenderung lebih banyak murung dan tidak dapat diterka. 2. Bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan rasa kepercayaan dirinya. Ketiga, kemarahan yang meledak-ledak. Keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain. Kelima, mulai mengamati guru dan orang tua mereka lebih objektif. Kemudian yang kedua, ciri-ciri remaja usia 15-18 tahun. Yang pertama, memberontak sebagai suatu proses atau ekspresi perubahan dari masa anak ke dewasa. Yang kedua, sering mengalami konflik dengan orang tua supaya lebih diperhatikan. Yang ketiga, sering melamun dan menghayal memikirkan masa depan yang kadang tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Kemudian, ada 2 bagian atau kelompok emosi. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Kedua, ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Menurut penelitian oleh Paul Ekman, bahasa emosi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia yaitu emosi yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajah yang di dalamnya mengandung emosi takut, marah, sedih, dan senang.
Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang materi bahasa remaja. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan bahasa remaja itu? Bahasa adalah alat komunikasi yang dalam mengungkapkannya bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, dan mimik muka. Dalam perkembangannya, bahasa telah dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk media sosial. Bahasa remaja adalah salah satu bentuk bahasa yang telah dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Bahasa remaja merupakan bahasa yang sangat populer di kalangan pemuda dan pemudi Indonesia. Bahasa ini diciptakan putra-putri masa kini untuk mempermudah komunikasi mereka satu sama lain. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan penggunanya, yaitu para remaja, lebih mudah berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ada faktor yang mempengaruhi bahasa remaja. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu 1. Perkembangan berpikir yang telah tiba pada berpikir abstrak. Yang kedua, perkembangan emosinya yang ekspresif. Yang ketiga, eksplorasi yang kuat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, informasi dari media elektronik atau TV. Yang kedua, faktor dari teman sebaya. Dan yang ketiga, kegemaran remaja dalam bereksplorasi secara terus-menerus. Adapun pengaruh dari bahasa remaja. Remaja yang sering nongkrong bersama teman yang tidak jelas, dapat dipastikan tutur katanya akan sama dengan temannya. Sebaliknya, apabila bergaul dengan masyarakat yang terdidik, yang biasanya status sosialnya lebih baik atau masyarakat biasa yang mungkin status sosial ekonominya rendah namun pendidikan informalnya berfungsi dengan baik, maka remaja tersebut akan menggunakan bahasa yang baik dan tertata. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.